Yeah, welcome back to English with Mr. Marbun. Yeah. In this video, we are going to discuss about tentang kisi-kisi soal ujian bahasa Inggris semester 2 kelas 11 ya, SMA atau SMK ya. Ya, kali ini soal-soal ujiannya yang mungkin bisa kita bahas dalam bentuk pilihan berganda ya. Nanti kamu akan disuguhi dialog ataupun gambar, teks ya. Nah, jadi persiapkan diri untuk membahas soal-soal ini dan berikan waktumu dan konsentrasi ya. Oke, so kita langsung ke kisi-kisinya, kita masuk pembahasannya. The following dialogue is for number 1 to number 5. Ya, nanti soalnya ada 1 sampai 40 ya, ada 40 soal. Jadi ini the following dialogue is for number 1 to number 5. Jadi ini dialog ini nanti untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Nah, saya mau beritahukan bagaimana cara mengerjakan soal ujian seperti ini ataupun pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris ya, bentuk soalnya seperti ini pilihan berganda, tapi ya, kamu akan melihat banyak teks. Nah, hal yang pertama kamu lakukan adalah tentu saja kamu harus melihat soalnya dulu ya, jadi pertama sekali kita lihat dulu soalnya, kita pahami apa ini yang ditanya gitu ya. Oke, nah setelah lihat soalnya terus kamu scan atau lihat sekilas saja mana ini jawabannya, sekilas saja pilihannya, maksudnya bukan langsung jawabannya, pilihannya. Nah, kira-kira seperti ini ya, contohnya ini, what is the name of the region discussed between Siva and Lisa. Ini katanya region, berarti region itu adalah wilayah ya kan, ataupun tempat ya, di mana gitu ya, di mana tempatnya gitu ya. Oke, berarti nanti ada di sini, kamu lihat ini. Nanti setelah kita lihat nih soal pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kita langsung ke teksnya ataupun ke dialognya. Jadi kita nggak dua kali kerja ya, kita tidak dua kali baca teks lagi, baca dialognya gitu. Terus tadi kan katanya nomor 1 sampai nomor 5, berarti kita lagi nomor 2. What does Lisa think about Lampung? Bagaimana nanti, maksudnya bagaimana menurut si Lisa tentang Lampung? Berarti katanya gimana? Nanti kita arahkan, berarti nanti ada pertanyaan tentang Lampung gitu. Itu menurut si Lisa. Nanti kita fokuskan dengan si Lisa gitu ya. Kemudian nomor 3 ada what kinds of food like by Lisa. Jadi jenis makanan apa yang disukai oleh Lisa ya kan, itu dilihat di sini. Berarti kita fokus ya. Memang di sini saya kasih ada jawaban langsung ya, tapi ya, yang menjadi pembahasan kita gimana sih mencari jawabannya kan gitu di dalam teks itu yang mau kita cari. Kalau jawaban saja ya bisa saja, tapi kalau ujian nanti nggak ketemu jawabannya ya harus ada pembahasannya dulu ya, maksudnya bagaimana cara mencarinya. Nah, itu yang paling penting ya, bukan terus jawabannya saja ya. Kayak what is songket, berarti nanti kita ada pertanyaan sebenarnya, songket apa itu songket, berarti nanti dalam teks ataupun dialog kita arahkan pencarian kita ke songket. Oke. Berarti ada tadi mengenai makanan kesukaan si Lisa, bagaimana menurut si Lisa tentang Lampung, terus ada songket. Nah, jadi kita udah ngerti ya. Terus in my opinion Lampung is a beautiful city, and the sentence above include into the expression of. Nah, kira-kira apa? In my opinion. Nah, ada kata in my opinion. Nah, di sini sudah bisa kita tebak ya jawabannya apa. Berarti ini kira-kira memberi apa gitu ya. Oke, kita lanjut kita kembali ke teksnya karena kita akan mau mengerjakan soal nomor 1. Oke. What is What is the name of the region discussed between Siva and Lisa? Oke. Berarti wilayah mana ya kan, daerah mana yang sedang didiskusikan ini kira-kira kan gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, di sini what do you think about Lampung? Nah, di sini udah ketemu nih jawabannya. Berarti yang dibahas ini tentang Lampung dong. Ya kan? In my opinion, Lampung is a beautiful city. Nah, udah ketemu nih.
In my opinion berarti ini tentang mengungkapkan pendapat, ya kan gitu. Oke, berarti jawabannya adalah Lampung. Jawabannya ada Lampung. Jadi kira-kira demikian ya. Oke, so the answer is Lampung. Kita masuk nomor 2. What does Lisa think about Lampung? Bagaimana menurut si Lisa tentang Lampung? Tadi katanya it's beautiful city kan? Ah, udah, kita mau jawaban langsung A gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita mengerjakan soalnya mulai dari pertanyaannya dulu, lihat pilihannya, kemudian masuk ke teksnya, akan lebih gampang dan menghemat waktu ya. Dan pemahaman kita juga semakin kuat gitu ya. Oke, jadi kita nggak bolak-balik baca teks lagi gitu ya. Terus masuk ke soal nomor 3. Oke. What kind of food like by Lisa according to the dialogue above? Oke. Katanya jenis makanan apa yang disuka si Lisa? Kita lihat aja di sini. Mana tadi? Nah, karena there are so many beautiful beaches there. Lampung is also famous with its tapis and songket. Katanya ini ada cerita songket juga. Tadi kita ada pertanyaan tentang songket ya. Oke. How about its food? Do you think it's delicious? I think yes. Do you know seaweed? It's delicious. Yes, I know seaweed by the way. Which one is more delicious? Seaweed or sate of mushroom? Jadi ngomong-ngomong ya, makanan mana yang lebih lezat ini? Seaweed atau sate apa nih? Sate jamur ya. According to me, seaweed is more delicious than sate of mushroom. Menurut si Lisa, kata si Lisa kan gini, menurut saya sih seaweed itu lebih lezat dibandingkan sate apa namanya, sate jamur gitu. Kalau Siva bilang apa? I don't think so. I think sate mushroom, sate of mushroom, sate jamur itu lebih lezat kata dia daripada seaweed. Because sate of mushroom is my favorite food. So Lisa, so we have different favorite foods then. Nah, gitu. Jadi mereka itu punya makanan favorit yang berbeda ya. So jadi kesimpulannya adalah si Lisa itu suka seaweed ya, sementara Siva lebih suka sate mushroom ya, ataupun jamur ya. Sate jamur. Jadi apa katanya? So what kinds of food like by Lisa? Jadi lebih suka apa dari si Lisa? Seaweed. Nah, ketemu jawabannya gitu. What is songket? Nah, ceritanya tadi ada tentang songket nggak kira-kira? Songket. Nah, di sini katanya ada nggak cerita songket? Ada tadi ya. Ini also famous with its tapis or songket. It is traditional clothes in Lampung. Jadi ini pakaian tradisional gitu ya. Oke, berarti kita lihat di sini jawabannya udah pasti ketemu itu. Traditional clothes ya. Nah, kita lihat apakah ada traditional ya, traditional clothes. Nah, ini ada. Kalau dance tidak mungkin ya, berarti clothes karena songket itu adalah kain ya. Oke, ini jawabannya adalah ini ya. So the answer is B, clothes from Lampung. Oke. Nah, jadi cara mencarinya seperti itu karena ada dalam teks ya. Oke, kemudian adalah in my opinion, Lampung is the beautiful. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan pendapat. Ya, in my opinion. So, ini memberikan bertanya atau setuju atau gimana kira-kira. Kalau asking opinion nggak mungkin, masa bertanya kan. Ini kan katanya in my opinion, Lampung is the beautiful city. Pendapat saya berarti memberikan pendapat gitu ya. Bukan menanyakan pendapat, tetapi memberikan pendapat. Jadi jawabannya adalah giving opinion. Kalau asking itu kan meminta. Agreement itu kan artinya setuju ya, persetujuan. Disagreement ketidaksetujuan. Ini posisi yang netral ini. Oke. Nah, begitu caranya ya. Oke, sekarang kita masuk yang di sini. Nah, nomor 6. Di sini ada dialog-dialog yang tidak tersusun dengan baik ya, tapi kita di sini akan menyusunnya menjadi satu dialog yang utuh dan berurutan ya, sesuai ya. Di sini udah jelas, ini agak gimana ya, kalau kita baca satu-satu dan kita pahami ya mungkin bisa saja sih ya kan, tapi itu akan menghabiskan waktu. Nah, bagaimana caranya seperti ini? Kalau ada soal seperti ini, langsung saja ke pilihannya saja ya.
langsung kita cocokkan ke pilihannya saja gitu ya. Oke lah, kalau kamu belum paham betul terjemahannya, bisa saja oke kita buat saja dulu ya, kita pahami dulu terjemahannya, tapi nggak harus dapat semua ya terjemahannya, yang penting dapat clue-nya, dapat informasinya, dapat ya gitu ya. Oke, what about telling about the human body? Ini what about telling, gimana kalau kita berbicara tentang tubuh manusia? Oh ini, what should we present for oral test next week? Apa yang harus kita sajikan untuk tes oral minggu depan? Ide yang bagus, not a bad idea. Bukan ide yang jelek sih, tapi talking about animals, tapi berbicara tentang hewan, very ordinary, terlalu biasa ya. Many of our classmates have told about animals. Ya, banyak dari ya kelas kita sudah bercerita tentang animals. How about something about animal species? Bagaimana kalau itu bercerita tentang spesies hewan gitu ya. Nah, kira-kira demikian, tapi berantakan ya semuanya dialognya. Nah, kita mau susun. Gimana caranya? Langsung saja kita ke pilihannya saja, nggak usah pening-pening ya kan. Ya, gimana caranya? Nah, saya mau kasih cara. Kita coba dulu ya, kita coba dulu. Nah, sepertinya di sini ada pengecohnya, di sini ada pengecohnya. Nah, biasanya ya, kalau ada soal seperti ini dia tampilkannya untuk mencari jawaban yang benar ya. Tampilkannya di mana kira-kira memiliki kesamaan yang lebih dominan ya, kesamaannya. Kalau kita lihat di sini ada satu ya kan. Ini sini dua. Oke. Ini sepertinya lebih banyak yang dominan di sini. Dua. Oke, mungkin kita coba kita arahkan kita ke sini ya. Kita arahkan pilihan-pilihan kita. CDE. Oke, CDE. Kemudian CDE ini ada yang sama lagi, 25. Oke, kita arahkan sini dulu ya. Coba ya. Kamu jangan pernah lihat dulu yang E ini ya, bukan, ini hanya jawaban sementara ya, belum tentu benar. Oke. Nah, DE di sini ada. Oke, kita lihat caranya. Caranya gimana? Oke, kita coba lihat dulu yang 5 kemudian 1. Oke, nanti 1 kemudian 4. Sesuai nggak mana yang kira-kira 5. Kita cocokkan dulu ya. Oke, kita cocokkan dulu. Ya, 5. What should we present for the oral test next week? Kemudian 5. How about something about animal species? Terus katanya yang pertama tadi yang D nomor 1 langsung ya. What about telling about the human body? Belum cocok ya, sudah bertanya lagi gitu ya. Gimana kira-kira? Ya. Yang tadi kan katanya gini, apa yang harus kita sajikan untuk teks oral minggu depan? Terus yang nomor 5, gimana kalau tentang spesies hewan? Terus jawab lagi yang nomor 6 si Ayu. Gimana jadi terlalu ini ya. Coba kita lihat yang terakhir, yang E kira-kira. 254. Oke, apa yang harus kita sajikan untuk tes oral, tes lisan minggu depan? Terus nomor 5, gimana kalau kita buat soal ujiannya itu tentang spesies hewan? Terus nomor 4, wah itu idenya lumayan ya, idenya lumayan. Tapi berbicara tentang hewan itu sangat, ini kayaknya seperti cocok ya. Ketika ditawarin terus ada jawabannya, opininya gimana. Nah, jadi gitu aja saja. Jadi jawabannya adalah E. Jadi nyambung ya. Jadi caranya kalau ada soal seperti ini menyusun, langsung saja lihat dulu yang dominan. Yang paling dominan berarti ini 2. Terus kemudian 2 yang ini mana yang paling dominan, ini ya, ini. Berarti ini yang sedang dipertaruhkan. Oke, kita cocokkan aja ini. Jadi nggak harus ngerjain banyak ya. Kita nggak harus capek-capek milih yang mana ini cocok, yang mana gitu. Oke ya. Oke. Jadi nomor 6 oke ya. Sekarang nomor 7 sampai nomor 9. Kita juga dikasih di sini dialog antara si Rafa dengan Siva. Oke. Nah, gimana caranya? Tetap masih kita ke ya ini dia. Oke.
Lihat dulu soalnya ya. Oke. Which sentence that shows asking suggestion? Nah, mana nih kalimat yang mana yang menunjukkan menanyakan suggestion, saran gitu, menanyakan saran yang mana kira-kira? Oke. Kalau begini sih ya kita bisa lihat dulu. Yang penting kamu tahu gimana sih cara menanyakan saran gimana gitu ya. Tahu kan? Nah, berarti bentuknya menanyakan berarti bentuk pertanyaan dong, kan gitu, bentuk pertanyaan. Berarti jawabannya gimana kira-kira contohnya? Shows asking suggestion. Which sentence that shows asking suggestions? Di sini kan yang ditanyakan yang meminta saran. Kita lihat dulu di atas. I have a serious problem today. I have just lost my driver's license. Don't be so sad, my friend. Let us search it around the park. Don't be sad, my friend. Let us search it around the park. I have looked for it for hours, but I couldn't find it. Do you have any suggestion? You should tell the security to announce it to other students. Yeah, that sounds good. I do hope it helps. Nah, katanya kan di sini pertanyaan yang menunjukkan menanyakan suggestion gitu ya. Menanyakan saran, berarti kita cari pertanyaan yang bentuknya bentuk pertanyaan saran gitu ya, menanyakan saran ya. Oke. Berarti jawabannya yang cocok yang mana? Berarti bertanya dong. Do you have any suggestion? Itu kan asking. Nah, kalau memberikan saran, giving suggestion baru you should tell the security. Nah, berarti jawaban C itu jawaban C tidak cocok ya. You should go to the security, tell the security, tidak, itu kan memberikan saran. Ini memberikan saran ya. Oke. Kalau I have just lost my driver license, ini persoalannya, masalahnya. Don't be sad, my friend. Ini kan memberikan istilahnya memberikan support ya. Oke. Jadi yang gimana sih jawabannya? Berarti jawabannya adalah D. Do you have any suggestion? Iya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Below are a sentence of asking suggestion. Except. Berikut ini adalah kalimat untuk menanyakan suggestion. Kecuali. Nah, kita tahu kan kalau menanyakan suggestion. Nah, sekarang yang kecuali gini ya. Can you tell me what I should do? Oke, ini kan menanyakan juga suggestion. Suggestion kan saran ya. Do you have any suggestion for me? Juga saran. What would you do? Apa yang akan kamu lakukan? Ini kan menanyakan ya. Tunggu. Coba kita lihat dulu. Would you mind giving me your suggestion? Oke, menanyakan saran. What should I do? Juga menanyakan saran. So the answer is, inilah ya yang katanya kan except. Except itu kan ini artinya, except itu artinya kecuali ya. Ini kecuali ya, kecuali. Oke, ini kecuali ya. Artinya except itu kecuali. Oke, berarti yang di sini yang tidak sesuai adalah ini ya. Ini yang tidak sesuai. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita what is Rafa's problem? Apakah masalah si Rafa? Tadi masalahnya apa ya? Dia kehilangan SIM-nya ya, driver license. Jadi ini jawabannya adalah D ya. Itu ada di sini, kita lihat di teksnya. Nah, katanya kan di sini. Nah, I have a serious problem today. I have just lost my driver. Nah, ini dia masalahnya sekarang. Ini persoalannya. Oke, jadi kalau kita sudah baca soalnya sih enak ya. Jadi tahu kita apa yang mau kita cari gitu. Oke, jadi sudah selesai. Kita masuk ke nomor 10 sampai 11. Berarti ada 2 soal untuk teks untuk dialog ini saja. Kita lihat dulu, which sentence shows the giving suggestion? Oke. Ini kan memberikan saran ya. Memberikan saran. Terus kita lihat, has Ali got headache? Has Ali got headache? Kita nggak tahu apakah iya atau tidak di situ, tapi kita lihat dulu teksnya. Ali, where are you? Di mana? Wake up, my dear. It's Monday morning. I'm here, Mom, in my bedroom. Oh, there you are. Don't you go to school? Mom, I have got a headache. I have got a headache. Nah, di sini katanya ada sakit kepala ya. Let me check. You've got high temperature. You should stay at home. Kamu harus di rumah aja dulu. Oke, Mom, katanya gitu ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan
Bisa kita perhatikan, berarti si Ali itu dia sakit kepala ya. Nah, kira-kira nomor 10 jawabannya apa tuh? Which sentence? Kalimat yang mana menunjukkan memberikan saran? I have got a headache, yang mungkin ini saya sakit kepala. You should stay at home, don't you go to school. Nah, jadi yang mana yang cocok? Jawabannya adalah yang B ya. Katanya kan kamu seharusnya itu memberikan saran ya. Kamu seharusnya tinggal di rumah aja gitu ya. So the answer is B. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu ada di sini tadi ya. Ini kan memberikan saran ini ceritanya. Oke. Terus nomor 11, apakah Ali sakit kepala? Gitu ya. Ali berarti jadi Ali has got gitu ya. Yes. Ali ini kan he ya, berarti yes, he has gitu ya. Bukan yes, it is. Karena kan Ali kan manusia menggunakan he di sini ya, kata gantinya ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini ya. Oke. Kita lanjut nomor berapa lagi nih ya? Nomor 12 ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Oke, ini dia seperti ini. Steve, masih bentuk pertanyaan juga ini, tapi sepertinya langsung pertanyaannya dengan dari dialognya ya. Oke. What does Bella offer? Katanya, what does Bella offer? Berarti apa yang ditawarkan si Bella gitu ya. Dan ini menawarkan apa ya? Kita lihat dulu di atas teksnya. Kita baca. Steve, what seems to be the problem? Apa masalahmu, Steve? Gitu ya. Well, I have a bad cold and the doctor gave me some medicine. Saya sakit, saya apa namanya ini ya? Bad cold berarti ini semacam sakit demam ya, dan dokter memberikan saya obat. Listen, forget about medicines. Lupakan dengan obat-obat dari dokter ya, dari medis. Try this herbal one. Coba yang herbal ini. Oh no thanks. Ya, ternyata dia nggak mau ya si James ya. Berarti ini yang dia si Bella tawarkan tentang apa ya? Ya, berarti jawabannya adalah herbal ya, herbal. Oke, herbal medicine. Oke, jadi nggak banyak juga sih orang yang suka herbal ya. Dia juga maunya obat-obat dari dokter ya, medicine. Oke. Jadi di sini Bella mau menawarkan obat herbal. Oke, langsung ketemu jawabannya. Kemudian lihat yang nomor 13. Apa pertanyaan sih? Why does Johan not want to go by bus? Kenapa Johan tidak mau pergi naik bus? Oke, berarti langsung kita masuk ke teksnya ya. Why don't you take the bus to work? The driving is rushing out and the traffic is terrible. Kenapa kamu tidak naik bus kerjanya? The driving is rushing out and the traffic is terrible. Kan jalan kan sangat macet gitu ya. Okay, I would, but I'm afraid that there won't be any seats left for the time the bus comes to my stop. Ya, saya sebenarnya mau, tapi saya takutnya tidak ada tempat duduk yang tersisa pada saat nanti saya busnya tiba di pemberhentian bus yang saya tunggu gitu ya. Nah, di sini ceritanya dia sebenarnya mau, cuman dia ya mungkin udah keseringan dia tidak dapat tempat duduk. Jadi itu alasannya ya. Oke, berarti jawabannya mana? Johan takes the bus to work. Katanya kan kenapa dia tidak mau naik bus ya? Naik bus. Johan wants Cinta prefers driving in the rush hour. Cinta wants to ride to work with Johan. No. Johan has to stand on the bus if he takes. Dialah, karena kan gak ada tempat duduk, maka dia harus ini ya, has to stand, karena dia harus berdiri jika dia naik bus bekerja. Berarti jawabannya adalah E. Ini dia ya. Kan ini dia, ini kembalikan. Dan ini dia tidak ada dapat tempat duduk, maka dia berdiri dong kan gitu.
Oke, jadi jawabannya adalah ini pemahaman ya, pemahaman teks ya dari dialog pendek. Oke, teacher, ini juga masih soal dialog juga. Langsung kita ke soalnya dulu ya, pertanyaannya. How might the students respond to the teacher's questions? Nah, bagaimana yang mungkin si murid untuk merespon dari pertanyaan guru? Apa ya kira-kira ya? Yang ditanyakan guru apa? What is the matter with you? Apa masalahmu? Katanya guru. I'm sorry, ma'am. I didn't know. Sorry, maaf saya tidak tahu. I'm sure you didn't study last night. Saya yakin kamu tidak belajar tadi malam kan? What did you do? Apa yang kamu kerjakan tadi malam? Student. Nah, ini bentuknya past tense semua ya. Karena pertanyaannya kan what did you do? Ini nih untuk past tense. Berarti jawaban juga harus past tense dong nantinya. Oke, kita sesuaikan ya. The movie was interesting. Wah, apakah ini nanti kalau pertanyaan guru, apa yang kamu lakukan tadi malam gitu ya. The movie was interesting. Filmnya menarik. I wasn't busy last night. Saya tidak sibuk. Ya udah berarti bisa dikerjain dong. I studied too late last night. Saya belajar terlalu larut malam ya gitu ya. I watched an interesting movie until the late last night. The movie was easy to understand. So jawabannya kemana yang cocok? Berarti I watch an interesting movie. Iyalah, kenapa? Ini suatu akibat karena dia tidak belajar, ya kan? Dia menonton televisi sehingga akibatnya dia tidak tahu pelajaran yang disampaikan oleh gurunya kan gitu. Nah, ini dia. Jadi I watch menggunakan past tense ya. Ini past tense. Okay. So the answer is D. I watched an interesting movie until late last night. Nah, saya menonton film yang menarik sampai larut malam. Oke, sehingga tidak belajar dan tidak tahu apa-apa ya. Oke, we went to Bandung yesterday. Oh, ini ada teks lagi ya. Ada percakapan pendek lagi. Langsung kita tanya saja di sini. What is Andy's best responses? Apakah respon yang tepatnya? Andy, we went to Bandung yesterday. Kita menghabiskan waktu luang kita untuk berbelanja. So what do you think about Bandung? Jadi gimana menurutmu kalau kita ke Bandung? Ya. Sorry, ini katanya gini, we went to Bandung yesterday. Kita pergi ke Bandung kemarin. Kita menghabiskan waktu kita ke berbelanja di Bandung. So kemudian Cika bertanya, jadi gimana menurutmu tentang Bandung? Itu kan karena sudah pergi ke Bandung tuh. Sekarang kita mau bercerita tentang Bandung. Gimana menurutmu tentang Bandung? Ya, kira-kira gitu. Berarti kita ini mau mencari apa responnya terhadap pertanyaan mengenai pendapat ya. Ini kan pendapat ya. Bagaimana pendapatmu menurutmu ya? Ini tentang pendapat ya. Oke, jadi apa katanya di sana? What is Andy's best responses? I think it is beautiful. I think Bandung is a beautiful capital. I think it is beautiful view. I think it is not interesting. I think it is not bad. Jawabannya gimana yang cocok? Kalau dibilang I think it is beautiful, siapa yang beautiful kira-kira? I think Bandung is a beautiful capital. Ya, ini juga sebenarnya boleh, cuman kurang lengkap ya. Siapa sih yang beautifulnya ya? I think Bandung is a beautiful capital. Oke, bisa jadi ya lebih lengkap lagi ya. Okay, so the answer is B. Kalau ini I think it is beautiful view, bukan yang ditanya tentang view-nya ya, bukan tentang pemandangannya ya. Oke. I think it is not interesting. Ini tidak menarik. Sepertinya kan di sana mereka betul-betul menikmati ya, berarti. Oke. So the answer is B ya. Okay, now next number 16 to 20. Ada teks seperti ini. Nah, judulnya What should be wearing a helmet when motorcycling? Mengapa harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor ya kayak gitu. Oke.
Gak usah bingung, kita langsung ke teks, ke pertanyaannya dulu, nanti lihat ke teksnya. What is the main function of helmet? Apa fungsi utama dari helmet katanya? Oh, nanti kita lihat, ada ini pilihannya ya, lihat dulu. Terus below is not risk of motorcycle rider beside road accident. Berikut ini adalah di bawah ini bukanlah risiko dari pengendara motorcycle beside road accident, selain dari kecelakaan di jalan. Apa itu ya maksudnya? Oke, helmet give the opportunity for rider to express the image they want. Oke, jadi katanya di sini helm itu memberikan kesempatan bagi para pengendara untuk mengekspresikan gambarnya, wajahnya ketika mereka ingin project when riding on the way. Nah, kira-kira ini katanya ini memberikan kesempatan. The aspect which can be the helmet function is, ini menjadi aspek mana dalam fungsi helm? Aspek apa namanya itu? Oh, itu nanti berarti seperti apa itu kalau dibilang gaya-gayaan sih ya. Kemudian ada by choosing the most appropriate helmet from all the various styles, dengan memilih helm yang tepat nih, ini ya, appropriate itu tepat, dari semua jenis gaya yang bermacam-macam seperti beanie, sortie, German, and many others. Antonym of the underlined word above is, yang mana sih yang di garis bawah ya? Yang mana itu ya? Ya, search beanie ya, nanti kita lihat dulu ya yang mana yang di garis bawah ya. Underline word, katanya antonim ya kan itu. Antonimnya ya, oh itu ini ya di garis bawah ya. Ya ini kayaknya. Oke. Kemudian 20 yang ditanya pada next above shows the expressions of, nah katanya apa ini ya, masih tentang apa ya kira-kira ceritanya yang di atas ini. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pembahasannya dulu. Apakah fungsi dari helmet? Nah, apakah fungsi dari helm? Kita lihat dulu di atas. Apakah ada diberitakan? Okay, we often hear lots of stories about road regarding people taking spill on motorcycle when they riding motorcycle using helmet. Katanya juga kecelakaan dan bisa mengakibatkan apa namanya ya, seperti terjerat oleh helmnya gitu ya. Nah, terus mostly riders badly end up in mess, sehingga kadang-kadang si pengendara itu bisa berakhir dengan sangat mengenaskan atau berantakan, hancur-hancuran ya. Wearing a fitted protective helmet offers many benefits which reduces the negative aspect of riding. Nah, jadi menggunakan helmet yang helm pelindung memberikan banyak manfaat yang bisa mengurangi ya aspek negatif dari mengendara ya. Nah, di sini sepertinya berarti tujuannya adalah untuk protektif, berarti perlindungan ya, melindungi gitu ya. Berarti terus katanya apa ini? The recommended designs for motorcycle helmets can provide the total protection. Nah ini dia, berarti sepertinya fungsinya dari adalah protection ya. Oke, nampak di sini jawabannya. Berarti jawabannya adalah protection ya. Oke, what's the main function of helmet? Katanya berarti protection. Fungsinya adalah untuk proteksi ya. Below is not the risk of motorcycle riders beside road accident. Selain road accident, apa biasanya yang terjadi dari kecelakaan karena tidak pakai helm?
Apa katanya itu? They not only protects riders from getting a road injury accidents, but also from flying bugs such as rain, sleet, mud, and other potential. Nah, inilah yang bisa barangkali dilindungi kalau kita menggunakan helm ya, yang terjadi seperti ini, flying bugs seperti rain, sleet ya. Oke, berarti dari pilihannya kita bisa lihat di mana nih. Below is not the risk of motorcycle rider beside road accident. Bukanlah berarti ya, bukan resiko dari berarti flying bugs, rain, sleet, mud, sleepy truck driver. Ini bukanlah ya. Oke, yang mana kira-kira ini? Apakah sleet? Apakah rain? Nah, tentu saja sleepy ya, sleepy truck driver. Oke. Ya, sleepy, ngantuk. Berarti supir truk yang ngantuk ya. Kan motorcycle. Apa hubungannya dengan truk ya kan? Oke, kira-kira gitu. Oke, nomor 18. Oke, nomor 18 mungkin kita lanjutkan di lain waktu ya. Oke. So I think that's all for today. Thank you very much. See you next time.